Pada hari ke-163 perang di Gaza, militan Hamas masih terlibat konfrontasi sengit dengan pasukan Israel. Serangan demi serangan terjadi di beberapa titik di Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Minggu 17 Maret 2024 malam, terjadi pertempuran sengit di dalam kamp barat di Khan Yunis. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam lantas merilis pesan bergambar pada Israel terkait sandera yang ditahan di Gaza. Sebuah video diunggah di saluran Telegram Al-Qassam dengan judul "Entitas Nazi Israel mencicipi tawanannya dari cangkir yang sama dengan yang dicicipi oleh rakyat kami." Ilustrasi itu menggambarkan situasi tragis yang dialami oleh rakyat Palestina, seperti aksi pembunuhan, penghancuran, dan kelaparan akibat invasi Israel. Padahal tindakan yang dilakukan pasukan Zionis itu secara bersamaan berdampak pada tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas. Pasukan Israel kembali melakukan serangan ke kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza. Serangan udara dan artileri dilakukan oleh serdadu Zionis pada Senin 18 Maret 2024 dini hari. Dikutip dari Al-Mayadin, militer Israel mengumumkan bahwa sebuah operasi tengah berlangsung di Al-Shifa. Mereka mengklaim bahwa para pejuang perlawanan Palestina tersebar di kompleks tersebut. Dilaporkan pesawat tak berawak milik Zionis menembaki warga Palestina di sekitar rumah sakit saat serangan udara menghujani daerah itu. Selain itu, kapal-kapal Angkatan Laut Israel juga menembaki sekitar kompleks Al-Shifa. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sekira 30.000 orang termasuk warga sipil, pasien, dan staf medis terjebak di kompleks tersebut. Serangan pasukan Zionis itu dikabarkan mulai pukul 2 pagi waktu setempat. Gedung bedah rumah sakit dilaporkan terbakar setelah pemboman yang dilakukan Israel. Kemudian dalam sejumlah rekaman video, tampak puluhan warga Palestina meninggalkan kompleks rumah sakit. Tentara pendudukan memaksa para pengungsi di kompleks Al-Shifa untuk meninggalkan rumah mereka. Padahal di saat bersamaan, pemboman dan serangan serdadu Zionis tengah berlangsung. Kompleks medis Al-Shifa kembali diserang oleh pasukan Israel pada Senin 18 Maret 2024 dini hari. Militer Zionis melakukan serangan udara dan artileri di tengah bulan suci Ramadan. Dikutip dari Arab News, seiring dengan adanya serangan itu, militer Israel justru mendesak warga Gaza untuk evakuasi dari kompleks Al-Shifa. Juru bicara militer Israel Avichai Adrei menginstruksikan agar para warga Gaza pergi ke lokasi yang disebut daerah kemanusiaan. Seiring dengan adanya perintah itu, para saksi mata menyebut bahwa mereka melihat tank-tank Zionis mengepung rumah sakit Al-Shifa. Rupanya pasukan pendudukan Israel tak hanya melakukan serangan udara saja, mereka juga melancarkan pemboman dari darat dan laut. Dilaporkan kapal-kapal Angkatan Laut Israel juga menembaki sekitar kompleks Al-Shifa. Gedung bedah rumah sakit dilaporkan terbakar setelah pemboman yang dilakukan serdadu Zionis. Meski kompleks medis Al-Shifa tengah digempur, warga didesak untuk meninggalkan lingkungan tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat puluhan orang ramai-ramai meninggalkan area Al-Shifa dengan berbekal penerangan seadanya. Agresi pendudukan Israel terhadap Gaza berlanjut selama 164 hari. Serdadu Zionis diketahui kembali melakukan serangan ke kompleks medis Al-Shifa
pada Senin 18 Maret 2024 dini hari. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza melaporkan kebakaran terjadi di gerbang Kompleks Medis Al-Shifa. Akibatnya sejumlah warga mengalami sesak napas, baik itu perempuan dan anak-anak. Para pengungsi pun dikabarkan terjebak di dalam gedung bedah khusus dan di ruang gawat darurat di gedung 8. Pasukan Israel atau IDF menargetkan setiap orang yang mendekati jendela. Seiring dengan hal itu, IDF mengumumkan bahwa pasukannya melanjutkan operasi militer terfokus di Al-Shifa. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengklaim bahwa para pejabat Hamas bekerja dari dalam kompleks medis tersebut. Hagari menuding para senior Hamas berdiskusi terkait serangan ke Israel. Ia menuturkan operasi terbatas itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang didapatkan pihaknya. Lebih lanjut, Hagari menyatakan bahwa pihaknya ingin melakukan operasi dengan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, pihaknya mengklaim telah menyediakan penerjemah bahasa Arab untuk berkomunikasi dengan pasien yang ada di Al-Shifa. Selain itu, Hagari menyatakan bahwa IDF juga menyiapkan dokter dan sejumlah bantuan lainnya. Hagari menyebut tidak ada kewajiban bagi para pasien dan staf untuk melakukan evakuasi dari Al-Shifa. Ia menekankan IDF hanya menyasar militan Hamas yang dituding bersembunyi di kompleks rumah sakit tersebut. The IDF is conducting a high-precision operation in limited areas of Shifa Hospital, following concrete intelligence that demanded immediate action. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital and are using it to command attacks against Israel. Our targeted mission isn't just an operational necessity, it's a global imperative. Our forces have undergone specified training to prepare them for the sensitive environment and complex scenarios they may encounter. Our war is against Hamas, not against the people of Gaza. We seek no harm to the civilians that Hamas is hiding behind, which is why we will conduct this operation with caution and care, while ensuring that the hospital continues its important functions. For this reason, we have Arabic speakers on the ground so that we can communicate to the patients in the hospital in their own language, and IDF doctors to assist those in need. We will also be conducting a humanitarian effort to provide food, water, and other supplies to the patients and civilians in the hospital compound. There is no obligation for the patients and the medical staff to evacuate the hospital, but there is and will be a passageway for other civilians to exit the hospital. We call upon all Hamas terrorists hiding in hospital, surrender immediately. Medical facilities should never be exploited for terror. Hamas must be held accountable. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.